Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 27 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya,
"Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Iman yang Menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, ada suatu ungkapan yang mengatakan begini, manusia hanya bisa berusaha, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Usaha manusia sangatlah terbatas, namun dalam ambang batas itulah manusia diajak untuk berserah seutuhnya kepada Allah. Karena belas kasih Allah, Allah tidak akan membiarkan manusia jatuh dalam kebinasaan. Allah menghendaki manusia mengalami keselamatan. Syaratnya adalah manusia mau datang dan berserah kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, namun menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana manusia itu mau datang dan berserah kepada Tuhan jika ia tidak beriman kepada Tuhan? Dalam Alkitab dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti kita percaya dan beriman meski belum melihat hasil. Ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat-Nya. Beriman kepada Tuhan juga berarti kita memiliki penyerahan penuh kepada-Nya. Berserah bukanlah suatu tindakan yang nekat, bukan juga suatu tindakan yang diambil karena kita sudah menemui jalan buntu.
Akan tetapi, berserah adalah tindakan yang lahir dari pergumulan yang positif karena menyadari bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Rasul Paulus berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Saudara-saudari terkasih, beriman dan percaya itulah yang utama. Jika kita percaya pada sesuatu, pasti kita menjalankannya. Seperti saat kita berjalan malam dengan mengendarai sepeda motor atau mengemudikan mobil, walaupun kita tahu banyak jurang yang akan kita lewati, tetapi karena kita percaya bahwa kita pasti selamat, maka kita berani melaluinya. Kepercayaan itulah yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang dua peristiwa penyelamatan yang terjadi. Peristiwa pertama adalah kesembuhan wanita sakit pendarahan yang telah 12 tahun menderita sakit tersebut. Dan peristiwa kedua adalah menghidupkan anak Yairus yang telah meninggal. Kedua peristiwa ajaib ini mempunyai maksud yang sama, bahwa dengan iman kita diselamatkan. Kedua peristiwa ajaib ini mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa dengan iman kita diselamatkan. Berdasarkan kisah tersebut, kita telah melihat bahwa mereka telah melakukan segala daya upaya dalam hal-hal yang insani untuk memperoleh penyembuhan, tetapi tidak berujung hasil. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan. Dalam keadaan yang tidak terduga, keselamatan itu datang di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari terkasih, mengapakah mereka bisa selamat? Karena mereka beriman bahwa dengan campur tangan Tuhan Yesus, maka semua derita dan penyakit akan disembuhkan. Hal ini sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Semoga melalui bacaan dan renungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.